6 tambah 10. 6 tambah 10, 60. Kita pasti sering dengar istilah Indonesia Emas tahun 2045, yang dimana di tahun tersebut, Indonesia diharapkan menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Namun, saat ini ada beberapa sikap dan perilaku generasi muda yang justru bertolak belakang dengan semangat tersebut, seperti malas belajar dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk hiburan dan tren yang kurang bermanfaat. Padahal, salah satu faktor yang berpengaruh dalam menuju Indonesia Emas adalah dari sumber daya manusia atau SDM-nya. Perbincangan mengenai kualitas SDM generasi muda saat ini menjadi topik hangat di media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan platform lainnya. Hal ini menarik perhatian publik karena banyak kasus yang membuktikan masih rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Karena dari rasa penasaran ini, kita akan bahas lebih lanjut apa yang menjadi alasan di balik rendahnya kualitas SDM di negara kita, dan sebenarnya apa sih yang salah? Dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh Program for International Student Assessment atau disingkat PISA, pendidikan Indonesia itu tertinggal selama 128 tahun dibandingkan dengan negara berkembang ataupun negara maju lainnya. Bahkan kualitas pendidikan kita pun dianggap sejajar sama negara Bangladesh. Rendahnya kualitas pendidikan yang ada di negara kita ini menjadi alasan utama yang membuat SDM di negara kita sangat buruk, karena pendidikan itu punya peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas SDM. Dalam survei yang dilakukan oleh situs The International IQ Test, rata-rata IQ orang Indonesia pada Januari 2025 adalah sebesar 93,18. Meski nilai IQ rata-rata orang Indonesia terpantau naik, namun bukan sepenuhnya kabar baik. Nyatanya, Indonesia menempati urutan ke-98 dari 126 negara yang ikut dalam tes tersebut. Dalam survei tersebut, salah satu faktor yang memengaruhi rata-rata IQ suatu negara adalah makanan bergizi. Negara dengan kebiasaan makan yang bergizi memiliki rata-rata IQ yang lebih tinggi. Mungkin itulah alasan kenapa Presiden Prabowo membuat program makanan bergizi di sekolah. Namun, bukan hanya perihal makan bergizi saja yang mempengaruhi kecerdasan, sistem pendidikan juga memiliki pengaruh besar. Pendidikan kita pun masih bermasalah, mulai dari kompetensi guru yang masih rendah, fasilitas kurang memadai, bahkan gaji guru di negara kita pun masih tergolong rendah. Selain itu, seringnya perubahan kurikulum juga dapat membuat adaptasi di sekolah menjadi sulit bagi guru dan murid, sehingga implementasinya tidak selalu berjalan efektif. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam mengadaptasi kurikulum yang baru. Tak hanya itu, sekolah yang berada di daerah terpencil sering mengalami keterbatasan fasilitas, akses internet, dan bahan ajar. Kurikulum Merdeka sebetulnya baik, tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton, tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop. Mereka tidak mengerti apa itu merdeka belajar. Bahkan banyak juga lulusan pendidikan formal di Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri, karena kurikulum di Indonesia masih lebih menekankan teori daripada praktik. Pendidikan seharusnya menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, berintegritas, dan kompetitif. Namun, praktik korupsi yang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, justru mencederai tujuan mulia pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 660 triliun rupiah pada tahun 2024. Tentu, itu bukan angka yang sedikit, tapi yang membuat ini semua terhambat adalah dengan maraknya kasus-kasus korupsi khususnya di sektor pendidikan. Karena mau anggaran sebanyak apapun, semua akan percuma kalau uangnya dikorupsi. Salah satu dana bantuan pendidikan yang dikorupsi adalah bantuan program PIP. Program PIP merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan, seperti transportasi dan perlengkapan sekolah, agar pelajar dan mahasiswa yang berasal dari kelompok kurang mampu dapat mengakses bantuan berupa uang tunai. Harapannya, dengan adanya program tersebut, angka putus sekolah di Indonesia menurun. Namun, faktanya tidak demikian.
Jika melihat data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka putus sekolah di tahun ajaran 2023 sampai 2024 tercatat mengalami peningkatan. Meningkatnya angka putus sekolah patut diduga karena adanya korupsi dana bantuan pendidikan. Pada Desember 2022 lalu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya membongkar kasus dugaan korupsi dana PIP yang menimbulkan kerugian bagi pelajar di hampir 300 sekolah. Kasus lain yang serupa, di mana yang menjadi tersangka adalah mantan Ketua PGRI Kota Serang, yaitu Tubagus Samsudin, dan terdakwa lain Tubagus Iskandar. Uang PIP yang dipotong adalah 40% dari setiap bantuan untuk siswa, di mana 10% untuk Samsudin dan 30% untuk Iskandar, karena dia yang punya koneksi dengan Komisi DPR. Mirisnya, tersangka Tubagus Iskandar mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk pendanaan menjadi caleg. Karena kacaunya sistem manajerial dan implementasi dana dalam dunia pendidikan, dampaknya menjadi SDM di negara kita yang kena. Banyak yang anak enggak bisa sekolah karena biaya dan banyak yang enggak bisa lanjut ke kuliah karena enggak ada uang. Banyak orang tua yang terlalu melindungi anaknya, sehingga menganggap segala bentuk teguran atau hukuman dari guru sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Kadang-kadang orang tua melaporkan guru tanpa terlebih dahulu berdiskusi dengan pihak sekolah untuk mencari solusi. Bahkan banyak kasus guru yang dilaporkan menjadi viral di media sosial, sehingga menimbulkan citra guru tercoreng. Jika setiap tindakan guru berpotensi dipidanakan, guru akan menjadi pikir-pikir dalam mendidik dan menerapkan sikap disiplin di kelas. Akhirnya, sekolah kehilangan figur otoritatif yang dapat membentuk karakter siswa dengan baik. Jika siswa menyadari bahwa orang tua akan selalu membela mereka tanpa mempertimbangkan kesalahan, hal ini dapat mendorong perilaku yang tidak disiplin dan kurangnya rasa hormat terhadap guru. Maka tak heran jika sekarang banyak murid yang memiliki karakter buruk. Perkembangan teknologi mungkin agak aneh jika dibilang menyebabkan kualitas SDM di negara kita menjadi rendah, karena harusnya perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Namun, munculnya perkembangan teknologi justru malah melahirkan beberapa dampak negatif. Salah satunya yang terlihat adalah masyarakat menjadi malas membaca, karena terbiasa sama apa-apa yang serba instan yang justru menjadikan tingkat literasinya rendah. Selain itu, perkembangan teknologi juga menciptakan pengaruh negatif lewat konten-konten tidak mendidik, yang akhirnya membuat masyarakat kita jadi kecanduan untuk menonton konten-konten yang sebenarnya bisa merusak diri mereka jika ditonton secara berlebihan. Ahli kedokteran jiwa mengatakan, media sosial dapat memperburuk kondisi mental kita, seperti cemas, stres, membuat rendah diri bahkan merubah seseorang menjadi toksik bila tidak menggunakannya secara bijak. Tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia memang tidak sedikit, namun kita tidak boleh hanya sekedar mengeluh. Karena pemerintah Indonesia juga sedang berupaya keras untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara kita. Bagaimanapun juga, perubahan kurikulum ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, meskipun terkadang implementasinya terasa tidak maksimal. Di tengah perubahan yang terus-menerus ini, adaptasi menjadi kunci penting. Oleh karena itu, masyarakat perlu belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang ada, seperti halnya memanfaatkan teknologi. Lalu mengenai budaya korupsi, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat perlu aktif mengawasi penggunaan dana pendidikan di sekolah. Jika menemukan indikasi korupsi, segera laporkan ke pihak yang berwenang.